Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ardiansa SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ulasan tentang koneksi antar materi modul 3.2, di mana dalam modul tersebut membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan aset atau sumber daya. Dalam pengelolaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, di mana dalam pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Sedangkan yang kedua, pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Untuk menciptakan suatu hubungan yang selaras dan harmonis, maka sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan memiliki interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok biotik adalah murid, guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah. Sedangkan faktor-faktor dalam kelompok abiotik adalah sarana, prasarana, dan keuangan. Kemandirian dalam suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri disebut pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh komunitasnya sendiri. Kesimpulan terkait materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Menjadi seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya untuk menjalankan program sekolah dan juga harus dapat menggunakan sumber daya sekolah tersebut secara efektif agar dapat meningkatkan kualitas belajar serta menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Pendekatan komunitas berbasis aset ini sangat cocok diterapkan di sekolah karena pendekatan ini lebih sederhana. Sebagai suatu komunitas, sekolah hendaknya menerapkan pendekatan ini untuk fokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki, bukan fokus pada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan dan cita-cita bersama bisa terwujud. Cara mengimplementasikan di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Untuk dapat mengimplementasikan bagaimana pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya baik di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar adalah dengan bersinergi untuk bersama-sama mengidentifikasi, kemudian mengoptimalkan segala aset yang ada sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar serta menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Cara pengelolanya yaitu dengan fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sebelum belajar modul ini, pola pikir saya sering melihat dari kekurangan atau masalah. Tetapi setelah belajar modul ini, pola pikir saya mulai berubah. Saya mulai melihat atau fokus dari potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Hubungan dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk manusia dan benda hidup yang bertumbuh menurut kodratnya sendiri.
Karenanya, sebagai seorang pendidik, kita hanyalah sebagai pamong dalam pembelajaran yang bisa menjadi teladan, pendorong, dan penyemangat bagi anak didiknya. Seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, baik guru maupun murid. Seorang pemimpin harus bisa mendorong para guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya, hubungan dengan visi guru penggerak. Seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid. Sebagai aset manusia yang ada di sekolah, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan, menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu, hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan coaching. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat dari murid, sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid. Sedangkan sosial emosional melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial dan emosional siswa. Sedangkan hubungan dengan coaching diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat dikembangkan agar siswa dapat berkembang dengan maksimal. Berikutnya, hubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya adalah rencana perubahan yang akan saya lakukan dengan menerapkan inquiry apresiatif baca. Yang pertama, buat pertanyaan. Tindakannya adalah menganalisa muatan pembelajaran yang perlu dioptimalisasi dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar. Kedua, ambil pelajaran. Memetakan dan menganalisa aset berupa manusia, sosial, bangunan, dan finansial yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berdampak pada murid. Yang ketiga, gali mimpi. Melakukan refleksi dan diskusi bersama murid tentang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan lebih bermakna sesuai harapan mereka. Yang keempat, jabarkan rencana. Melakukan kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan yang mengaktualisasi profil pelajar Pancasila yang cinta budaya. Kelima, atur eksekusi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 minggu ke depan, melibatkan beberapa guru dan paguyuban orang tua murid yang juga mendukung dalam segi finansial. Demikian ulasan dari kami seputar koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.